Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Flavi Kenza Putri, NIM 198. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal seminar manajemen keuangan yang berjudul likuiditas, struktur modal, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan terhadap profitabilitas dengan proporsi Dewan Komisaris Independen sebagai variabel moderasi. Pertama itu ada latar belakang, di mana perekonomian di dalam dunia ini sangatlah baik. Dengan begitu akan memberikan dampak baik yang juga untuk investasi di Indonesia, mengakibatkan terciptanya persaingan yang ketat dalam dunia bisnis yang tidak bisa dihindari. Persaingan bisnis yang kompetitif dan kompleks sehingga keadaan ini menuntut manajer perusahaan agar dapat mengelola kegiatan perusahaannya secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan mencapai tujuan perusahaan. Keberhasilan perusahaan juga dapat dilihat dari seberapa besarnya pertumbuhan penjualan. Perusahaan dapat memaksimalkan labanya apabila manajer keuangan mengetahui faktor-faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap profitabilitas. Perusahaan dapat dapat menentukan langkah untuk mengatasi masalah-masalah dan meminimalisir dampak negatif yang timbul. Semua faktor terdapat dalam sebuah perusahaan memiliki pengaruh terhadap kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Seorang manajer keuangan juga harus dapat mengambil keputusan untuk memilih sumber daya manusia yang akan digunakan dan juga seberapa besar dana tersebut digunakan untuk pembiayaan di perusahaan. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas, bagaimana pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas, bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas, bagaimana pengaruh interaksi antara Dewan Independen Komisaris dan struktur modal terhadap profitabilitas, bagaimana pengaruh interaksi antara Dewan Independen Komisaris dan likuiditas terhadap profitabilitas. Selanjutnya ada pembatasan masalah, di mana variabel yang diambil dalam penelitian ini yaitu variabel independen dan dependen, di mana variabel independennya itu adalah likuiditas, struktur modal, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan variabel dependennya itu profitabilitas dan Dewan Komisaris Independen sebagai variabel moderasi. Data yang digunakan yaitu data sekunder, mengambil dari data BUMN yang terdaftar di BEI. Tujuan penelitian yang pertama untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas, untuk menganalisis pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas, untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas, untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas, untuk menganalisis pengaruh interaksi Dewan Independen Komisaris dan likuiditas terhadap profitabilitas, untuk menganalisis pengaruh interaksi antara Dewan Independen Komisaris dan struktur modal terhadap profitabilitas. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Bagi perusahaan itu hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai masukan dan dapat mengetahui informasi yang diperoleh, dan dari hasil ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan besarnya sumber dana yang diperlukan dalam membiayai aktivitas operasional perusahaan. Selanjutnya bagi investor ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Terus dapat memberikan bukti empiris mengenai pengelolaan rasio keuangan terhadap profitabilitas pada perusahaan. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kebijakan struktur modal yang optimal. Selanjutnya landasan teori. Yang pertama ada Modigliani dan Miller model mengasumsikan bahwa struktur modal suatu perusahaan ditentukan dengan mempertimbangkan manfaat dari pemotongan pajak ketika utang naik di satu sisi dan meningkatnya biaya meningkat utang oleh lembaga di sisi lain. Yang selanjutnya ada teori pecking order. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Myers dan Maljuv, menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi justru tingkat utangnya rendah. Selanjutnya adalah profitabilitas, merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan dalam mendapatkan laba.
Likuiditas berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama ada likuiditas berpengaruh positif. Likuiditas berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Struktur modal berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Proporsi komisaris independen secara signifikan dapat melemahkan pengaruh negatif likuiditas terhadap profitabilitas. Metodologi penelitian yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan BUMN yang go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis data, sumber, dan teknik pengumpulan. Jenis data ini yaitu sekunder. Data sekunder ini mengambil dari Bursa Efek Indonesia atau pada idx.co.id. Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu dengan teknik sampling. Variabelnya yaitu ada independen dan independen, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama, profitabilitas menggunakan GPM sama dengan penjualan bersih dikurangi HPP dibagi penjualan bersih dikali 100%. Likuiditas menggunakan current ratio aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Pertumbuhan penjualan sales one min sales dibagi sales one dikali 100%. Yang selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama menggunakan analisis regresi, uji hipotesa, di mana uji hipotesa itu meliputi uji F, uji T, dan test of goodness of it. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, di mana ada uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan heteroskedasitas. Yang terakhir ada autokorelasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf.